Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah ritual doa, pengambilan api dan air suci dilakukan biksu dan umat Buddha di Grobogan dan Magelang menjelang puncak peringatan Trisuci Waisak hari ini di Kompleks Candi Borobudur. Gabungan organisasi jurnalis, konten kreator, dan mahasiswa di Solo berunjuk rasa menolak revisi RUU Penyiaran 2024 yang dinilai mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Berawal saling sindir di media sosial, seorang siswa kelas 7 merundung seniornya di Kota Tegal. Gabungan sejumlah organisasi jurnalis, konten kreator, dan mahasiswa berunjuk rasa di Plaza Manahan Solo Selasa sore. Mereka menolak revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024 yang dinilai mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Aksi penolakan terhadap isi revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran tahun 2024 disuarakan sejumlah organisasi jurnalis, konten kreator, seniman, dan mahasiswa di Solo Selasa sore. Revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024 yang tengah dibahas DPR itu dikecam peserta aksi dengan membawa poster dan melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan pembungkaman kebebasan pers dengan simbol insan pers yang dirantai serta mulutnya diplester. Secara bergantian, elemen aksi melakukan orasi yang menguliti pasal-pasal pada revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran yang berpotensi mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pasal dalam revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran membatasi ruang gerak jurnalis untuk mengungkap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan penguasa dan pengusaha, kepemilikan media komunitas yang dipaksa menjadi korporasi, serta wewenang Dewan Pers yang diambil alih oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Di dalamnya banyak sekali pasal-pasal problematik. Salah satunya yang sangat menjadi concern dari teman-teman jurnalis ini adalah larangan penyiaran konten eksklusif jurnalisme investigatif. Karena mungkin ini bagi beberapa pihak memang ada ketakutan di dalamnya kalau ada sesuatu yang bisa terungkap dari situ. Nah, untuk insan penyiaran yang lain adalah bagaimana radio komunitas, kemudian kepemilikan lembaga penyiaran itu nantinya nggak bisa dimiliki oleh peseorangan atau komunitas, tapi menjadi konglomerasi. Ada pasal-pasal problematik yang lain yang biasanya ini menjadi isu yang sebenarnya tidak kelihatan kalau sekarang kita diam-diam saja gitu. Kalau misalnya kayak konten kreator yang nantinya isi siarannya itu juga diatur, bahkan konten-konten yang ada di YouTube itu nantinya akan diatur, dan KPI ini akan menjadi lembaga super body yang akan bikin teman-teman menyuarakan kebebasan berekspresinya itu menjadi terbungkam karena ada RUU penyiaran ini. Dalam aksi protes ini, peserta yang berasal dari Aliansi Jurnalis Independen Aji Solo, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Solo, Pewarta Foto Indonesia PFI Solo, dan Lembaga Pers Mahasiswa di Solo meletakkan kartu pers bersama-sama di jalan sebagai bentuk penolakan revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran. Mereka juga akan terus menggaungkan penolakan revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024 di lapangan dan di media sosial. Harapannya, pasal-pasal yang bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan pers bisa dihapuskan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sapi jenis simental di Gunung Pati, Kota Semarang memiliki bobot 1 ton lebih. Sapi super jenis simental tersebut dijual untuk hewan kurban dengan harga Rp150 juta. Sapi simental yang dipelihara oleh peternak di Gunung Pati, Kota Semarang ini memiliki bobot super 1 ton lebih. Dirawat selama 3,5 tahun, peternak selalu memperhatikan asupan pakan dan gizi bagi sapi, seperti memberikan pakan berupa ketela, ampas tahu, katul, hingga memberikan vitamin agar sapi tetap sehat dan pertumbuhannya maksimal. Selain menjaga pola makan, pemilik juga memperhatikan kebersihan kandang dengan melakukan pembersihan setiap hari, agar sapi terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit mulut dan kuku, PMK, dan penyakit lato-lato.
Sapi dengan bobot 1 ton tersebut dijual untuk hewan kurban dengan harga Rp150 juta. Kalau yang ini Mas, ini bobotnya 1 ton lebih, 1 ton sapi. Ini dijual kemarin ditawar 100 juta lebih, kemarin saya nggak boleh. Minta berapa ini sendiri Mas Agus? Ini mintanya saya 150 Mas. Dirawat udah berapa tahun Mas? Ini hampir 3,5 tahun. Ya makanya sama seperti biasa, cuman penambahan karena bobot itu kan 10% dari bobotnya kita makanya setiap hari. Biasanya dikasih apa itu Mas? Ya ada sentrat, ada ampas tahu, ada katul. Selain memiliki sapi bobot 1 ton lebih, Aziz juga memiliki 2 ekor sapi super yang bobotnya hampir 1 ton, yaitu berbobot 950 kg dan 970 kg. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan nelayan pesisir Pantura Brebes mengantar seorang pengusaha muda mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon wakil bupati ke DPC PKB Kabupaten Brebes. Dengan berjalan kaki dan diiringi lantunan selawat Nabi, ratusan nelayan dari sejumlah kampung nelayan di pesisir Pantura Brebes mengantar seorang pengusaha muda asal kampung nelayan Desa Kaliulingi, Kecamatan Brebes dari kediamannya menuju kantor DPC PKB Kabupaten Brebes Senin sore. Ia memutuskan terjun ke dunia politik karena merasa prihatin dengan kondisi masyarakat nelayan di pesisir Pantura Brebes. Hingga saat ini, berbagai masalah yang dihadapi para nelayan tak kunjung selesai. Tak hanya soal nelayan, kondisi jalan kabupaten yang rusak cukup parah juga jadi target perbaikan jika menjadi kepala daerah. Jadi saya punya misi terutama di nelayan, Pak, untuk memajukan nelayan, terutama di desa saya sendiri dan untuk Brebes, Pak. Karena sampai saat ini kan untuk nelayan kan susah, Pak. Di BBM juga susah, untuk pendistribusian hasil tangkap juga susah. Nah itulah yang mau kita perbaiki. Salah satunya itu, dan kedua di infrastruktur juga Pak. Infrastruktur dari jalan, dari drainase, dan semuanya perlu banyak yang diperbaiki. Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Brebes mengatakan berkas pendaftaran Heri Laksono dinyatakan lengkap dan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Per hari ini sudah ada 9 yang mendaftar ke DPC PKB. Daftar yang bupati ada 4 dan wakil bupati 5. Rata-rata ya ada dari pengusaha, ada politisi, tapi sebagian besar itu dari pengusaha. Proses jalan nanti kan kita juga seleksi internal dulu, nanti ada ujian KK dan lain-lain. DPC PKB Brebes telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Brebes sejak tanggal 13 hingga tanggal 25 Mei mendatang. Seluruh kandidat yang telah mengembalikan formulir pendaftaran nantinya akan melalui sejumlah penilaian dan namanya akan diserahkan ke DPP PKB untuk diputuskan siapa yang bakal diusung PKB pada Pilkada Brebes November mendatang. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.